Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah dengan NIM 2104274. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Berikut saya akan jelaskan pada PPT. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses secara sistematik mengkaji kebutuhan atau rekrutmen sumber daya manusia untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dalam jumlah dan mutu yang sesuai pada saat dibutuhkan. Dengan kata lain, perencanaan sumber daya manusia adalah proses penentuan jumlah dan mutu atau kualifikasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen atau penarikan adalah proses menarik perhatian sejumlah orang dan mendorong mereka untuk melamar pekerjaan pada suatu organisasi. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang memenuhi syarat. Seleksi adalah proses untuk memilih orang-orang dari sekumpulan pelamar yang paling cocok dengan posisi yang ditawarkan dan dengan organisasi. Hasil proses seleksi adalah para calon pegawai yang paling memenuhi syarat di antara pelamar. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Yang keempat ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Kehadiran manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Siklus manajemen kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini, pihak manajemen dan juga direktur perusahaan akan melakukan diskusi terkait dengan tujuan dan hal-hal yang ingin diraih oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu maupun secara keseluruhan. Hal ini menjadi tahapan yang sangat penting dilakukan karena setiap karyawan memiliki panduan dalam merancang tujuan secara mendetail. Yang kedua ada monitoring. Pada siklus ini, manajer diwajibkan untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat memastikan jika tujuan yang sudah direncanakan dapat diraih. Apabila ditemukan masalah pada karyawan, maka manajer harus bisa membantu karyawan dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada reviewing, di mana pihak manajemen dan juga karyawan akan melakukan diskusi apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan sejak awal bisa tercapai dengan baik. Reviewing menjadi tahapan yang penting karena nantinya pihak manajer dapat melakukan kolaborasi dengan karyawan. Selanjutnya ada penghargaan. Adapun berbagai bentuk penghargaan yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawan antara lain adalah promosi jabatan, peningkatan gaji, pemberian bonus, proyek tambahan, peningkatan jatah cuti, dan sebagainya. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan, yaitu semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Terputusnya ikatan antara karyawan dan perusahaan dengan alasan satu, pemutusan karena keinginan karyawan sendiri. Yang kedua itu pemutusan karena kesalahan karyawan. Yang ketiga pemutusan karena perusahaan berhenti produksi. Yang keempat pemutusan karena perusahaan bangkrut. Yang kelima yaitu pemutusan karena karyawan tidak mampu lagi bekerja. Yang keenam yaitu pemutusan karena yang bersangkutan meninggal. Yang ketujuh ada pemutusan karena batas usia yang ditentukan pensiun. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.